Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, baru. Kami menikmati udara yang segar di hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, sebelum kami masuk di hari yang baru dalam beraktivitas, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, jemaat-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, agar supaya kami semua diberkati. Bapa, berfirmanlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, judul firman Allah atau renungan kita pada pagi hari ini yaitu pengharapan itu bagaikan sau yang kuat. Saudara, hidup ini harus memiliki pegangan. Hidup ini harus memiliki dasar. Hidup ini harus memiliki pedoman. Hidup ini harus memiliki sesuatu yang menjadi pegangan. Sebab ketika kita tidak memiliki dasar, ketika kita tidak memiliki pedoman, ketika kita tidak memiliki pegangan, maka saudara-saudara, kehidupan kita ini akan terombang-ambing, ya. Kehidupan kita ini tidak memiliki tujuan. Kehidupan kita ini tidak memiliki sasaran, tidak punya destiny, saudara-saudara, ya. Tetapi ketika kita punya pegangan, ketika kita punya pedoman, ketika kita punya dasar, berarti kita memiliki arah, memiliki tujuan, memiliki cita-cita, memiliki masa depan. Nah saudara, dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau, saudara-saudara, kalau saudara pernah naik kapal, itu sau atau yang seringkali dikatakan jangkar, itu terbuat dari besi yang di ujungnya ada yang bercabang 2, ada yang bercabang 4. Biasanya ketika kapal akan sandar, kapal akan berlabuh, maka sau itu akan dilemparkan. Dan dilemparkan itu beberapa ratus meter sebelum di pinggir pantai, sebelum kita sandar ke pelabuhan, karena untuk menahan kapal itu supaya tidak kandas, tidak juga menabrak dermaga. Jadi sau itu menentukan, saudara-saudara, ketika kapal itu berlabuh. Sau itu menentukan ketika kapal itu sandar di dermaga yang dikatakan jangkar. Nah saudara-saudara, firman Allah katakan sau itu atau jangkar itu bagaikan pengharapan, atau pengharapan kita itu digambarkan seperti sau, seperti jangkar, ya. Pengharapan. Di dalam kitab Korintus dikatakan pada akhirnya tinggallah iman, pengharapan dan kasih. Ketiga unsur ini adalah sangat penting sekali dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan itu tidak dapat dipisahkan. Saudara-saudara, sebab iman itu adalah dasar dari segala sesuatu.
firman Allah katakan, dasar dari segala sesuatu, dari setiap kehidupan orang percaya, iman, pengharapan. Saya katakan kalau kita tidak punya pengharapan, maka berarti kita tidak punya tujuan, kita tidak punya cita-cita, kita tidak punya masa depan. Dan ketika kita tidak memiliki pengharapan, saudara-saudara, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan jadi masa bodoh, kita akan berfoya-foya, kita tidak punya gairah, kita tidak punya etos kerja, dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita memiliki pengharapan, pengharapan itu yang akan menjadikan kita giat. Pengharapan itu yang akan menjadi kita bersemangat. Saudara, dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-19, saudara-saudara, Paulus dia pernah menyinggung iman dan pengharapan daripada Abraham. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah dan Allah berjanji akan memberkati Abraham, dia akan menjadi bapak banyak bangsa, turunannya raja-raja, keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Pada waktu itu usianya kira-kira baru usia 75 tahun, ya. Dan saudara-saudara, puluhan tahun Abraham harus menanti janji itu, ya. Kurang lebih 25 tahun Abraham harus menanti janji itu, saudara-saudara. Sehingga secara manusia, firman Allah katakan, secara manusia Abraham tidak mungkin lagi memperoleh janji itu. Karena apa? Sampai di usianya hampir 100 tahun dan Sarahnya secara medis, secara keilmuan, saudara-saudara, sudah tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan karena sudah tertutup rahimnya atau sudah menopause, saudara-saudara. Maka secara manusia, secara logika, secara kedokteran, Abraham tidak mungkin lagi akan memperoleh keturunan. Jangankan menjadi bapak yang besar, jangankan menjadi bangsa yang besar, memperoleh keturunan saja secara manusia sudah tidak mungkin. Tetapi dalam Roma pasal 4 ayat 19 dia katakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup, ya. Dia tidak menjadi lemah walaupun secara manusia sudah mustahil, sudah tidak mungkin, impossible, saudara-saudara, untuk dia mendapatkan keturunan karena Sarah yang menjadi sarana untuk melahirkan anak sudah tertutup rahimnya, sudah menopause, ya. Dari sudut pandang manapun tidak mungkin. Tetapi pengharapan Abraham tidak goyah, imannya tidak goyah, dia tidak bimbang, dia tidak ragu, saudara-saudara. Dia tidak meragukan janji Allah, dia tidak ragu terhadap janji Allah, dia tidak ragu terhadap firman Allah. Dia tetap bersemangat, dia tetap optimis, dia tetap yakin, saudara-saudara, ya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia memperoleh keturunan, yaitu anaknya Ishak, ya, saudara-saudara. Jadi pengharapan itu sangat penting. Iman itu memang benar-benar dasar utama dari setiap orang percaya adalah iman, pengharapan. Pengharapan kita kepada siapa? Pengharapan kita kepada Yesus. Firman Allah katakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara tahu ketika Yesus menghembuskan nafas di atas kayu salib, maka tabir dalam bait Allah itu terbelah menjadi dua. Tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Saudara tahu di belakang tabir Allah itu,
dalam bait Allah atau dalam kemah sembayang itu terdiri dari 3 bagian, yaitu halaman, ruang suci, dan ruang mahsuci. Ruang mahsuci itu berada di belakang tabir. Di belakang tabir. Jadi secara teologi ya, itu saudara-saudara dalam pengajaran Pantekosta, saudara-saudara, ruang mahsuci itu adalah pengalaman rohani dari orang percaya yang paling dalam ya, di mana persekutuan dengan Tuhan itu sudah sangat kuat, sudah menyatu ya, sudah menunggal ya, dilabuhkan sampai ke belakang tabir, yaitu di mana Yesus telah menjadi korban di sana. Yesus telah menjadi korban. Sebab itu pengharapan kita kepada Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Haleluya. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan, Roh Kudus akan memberikan kita gairah, Roh Kudus akan memberikan kita semangat, sehingga pengharapan kita saudara-saudara tidak menjadi goyah, kita tidak ragu akan Tuhan, karena pengharapan di dalam Yesus pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara di pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk di hari yang baru. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Sungguh Engkau adalah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, karena kami boleh memiliki Engkau, kami boleh memiliki Yesus yang setia pada janjinya. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami, usaha dan aktivitas kami di hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Damai sejahtera Allah selalu melimpah atas kami, atas umat-umat-Mu, atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terus Engkau memberkati bangsa kami, terus Engkau memberkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, terus Engkau memulihkan bangsa kami, baik ekonomi, kemudian Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan segera berlalu Tuhan, supaya bangsa Indonesia kembali hidup dalam normal Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah Bapa yang menjadi doa kami, syukur kami Bapa. Kami mau masuk di hari yang baru Tuhan. Kami mau berjalan melangkah bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.